masuk. Gimana Mbak? Apa yang Mbak rasakan setelah melakukan tes tadi? Saya sedikit cemas sus. Perasaan saya tuh kayak nggak karu-karuan gitu loh sus. Begitu ya Mbak? Iya. Oh iya Mbak, sesuai kesepakatan kita tadi, kita sepakat untuk membuka hasil tesnya bersama-sama ya, dan waktunya sekitar 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan Mbak sebelumnya? Tidak sus. Nah, Mbak Anggi tadi sudah melakukan tes ya. Sekarang apa Mbak Anggi sudah siap untuk mengetahui hasil tesnya? Insya Allah siap. Sudah siap ya? Ya sudah sus. Nah, ini di tangan saya ada hasil tesnya, masih di amplop tertutup ya Mbak. Iya. Kita buka bersama-sama ya Mbak. Kita buka ya Mbak. Bismillah. Hasil tesnya Mbak Anggi ini reaktif Mbak, yang dimana ini artinya positif HIV. Bisa dilihat sendiri Mbak. Jadi dari hasil tes tadi yang Mbak Anggi lakukan ini sudah keluar dengan hasil positif. Nah, apa yang Mbak rasakan setelah mengetahui hasil tes ini? Saya shock sus. Saya masih tidak percaya ini sus. Saya speechless sus. Apakah saya akan mati sus? Tenang Mbak, tenang. Ini enggak seperti yang Mbak pikirkan. Coba tarik nafas dulu Mbak. Hembuskan. Nah, ini bukan akhir dari kehidupan Mbak. Mbak kan masih muda. Nah, ini masih bisa diobati kok Mbak. Jadi saya memberikan kesempatan Mbak untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya akan melanjutkan konsultasinya. Mbak Anggi, apa yang Mbak rasakan saat ini itu merupakan reaksi yang normal bagi orang-orang yang ketika melihat hasil tesnya ini positif seperti ini Mbak. Mbak Anggi bisa bersabar, terus ikhlas, kemudian Mbak bisa istighfar kepada Allah. Mbak Anggi, kan kita ketika punya masalah, Mbak Anggi apa yang biasanya dilakukan? Saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa sus. Saya biasanya mendem masalah saya sendiri. Ketika Mbak mengetahui hasil tesnya ini, apa yang Mbak Anggi akan lakukan? Saya nggak tahu sus. Saya merasa diri saya udah hancur sus. Saya nggak tahu mau ngapain lagi sus. Nah, kira-kira di keluarganya Mbak Anggi lebih dekat sama siapa? Palingan cuma sama ibu saya, tapi saya masih belum berani untuk bicara sekarang sus. Saya belum siap. Oke, gak apa-apa kalau Mbak masih belum bisa menceritakan semuanya, gak apa-apa. Nanti bisa diceritakan kalau Mbak sudah siap ya Mbak. Iya sus. Nah, setelah Mbak Anggi tenang, saya akan memberikan informasi terkait apa itu HIV ya Mbak ya. Iya sus. Nah, jadi tadi sesuai hasil tesnya Mbak Anggi kan hasilnya reaktif. Nah, dimana ini artinya ada virus di dalam tubuh Mbak. Nah, HIV sendiri ini bisa diobati dengan menggunakan obat yang namanya ARV Mbak. Namun fungsinya itu tidak menyembuhkan, tetapi hanya menekan laju pertumbuhan dan perkembangan virus yang ada di dalam tubuh Mbak. Oh, seperti itu ya sus. Iya Mbak. Mbak Anggi belum menikah ya Mbak ya? Belum sus. Nah, Mbak bisa melakukan tes PL. Nah, jika hasilnya undetectable itu artinya tidak terdeteksi Mbak. Nah, biasanya pemeriksaannya itu 6 bulan setelah pengobatan ARV dan juga setelah 1 tahun pengobatan. Untuk tes VL-nya itu kita fasilitasi dari sini Mbak, gratis. Tapi kalau Mbak Anggi mau tes mandiri itu biasanya akan memakan biaya yang lebih mahal, sekitar 1 jutaan. Mbak sudah mengerti belum? Sudah sus. Apakah saya bisa menikah sus? Ya bisa Mbak. Nah, selagi hasil VL-nya
undetectable, Mbak bisa berkeluarga dan memiliki anak dan tidak beresiko menulari pasangan Mbak Anggi nantinya. Namun harus berkonsultasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Oh, begitu ya, Sus. Ya Mbak. Nah sebelum kita memberikan ARV, kita berikan antibiotik terlebih dahulu ya Mbak ya. Untuk mengetahui apa jenis ARV apa yang sesuai untuk tubuh Mbak nantinya. Mbak datang lagi ke sini sekitar 2 minggu untuk melihat reaksi dari antibiotik tersebut ya Mbak ya. Baik, Sus. Kira-kira minumnya berapa kali ya, Sus? 1 hari sekali Mbak, bisa pagi, siang, atau malam, yang penting itu rutin. Mbak usia 20 tahun kan ya? Iya, Sus. Kuliah apa kerja ya Mbak? Saya kuliah, Sus. Oh, kalau begitu saya sarankan untuk Mbak minumnya itu sebelum tidur saja, biar tidak mengganggu aktivitas Mbak nantinya. Oh, iya, Sus. Nah, nanti jika ingin menikah, nanti Mbak Anggi bisa mengajak pasangannya untuk ke sini untuk melakukan konseling juga ya Mbak ya. Iya, Sus, baik. Nanti saya ajak pasangan saya untuk kesini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti Mbak kesini lagi untuk evaluasi lanjutan terkait reaksi HIV yang ada di tubuh Mbak ya Mbak. Baik, Sus. Oh iya, Mbak Anggi, kami juga menyediakan kelompok dukungan sebaya. Itu nanti fungsinya untuk mendampingi orang-orang dengan permasalahan seperti Mbak Anggi. Kira-kira itu saya gabungnya gimana ya, Sus, caranya? Iya Mbak, saya akan memasukkan Mbak Anggi ke grup WA dukungan sebaya ya Mbak ya. Baik, Sus. Alhamdulillah Mbak Anggi, kita sudah selesai berkonsultasi pada siang hari ini ya. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan Mbak? Tidak, Sus. Gimana perasaan Mbak Anggi setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya masih belum menerima, Sus. Saya masih shock, Sus. Masih speechless. Masih nggak tahu lagi. Pokoknya perasaan saya sudah nggak karu-karuan gitu, Sus. Tadi Mbak Anggi sudah berbincang-bincang dengan saya, bercerita serta mendengarkan nasihat dari saya. Nanti kita ketemu lagi untuk melakukan evaluasi lanjutan mengenai virus yang ada di tubuh Mbak ya Mbak. Iya, Sus. Ini hasilnya dibawa pulang ya Mbak. Iya, Sus. Terima kasih, Sus. Semoga Mbak Anggi sehat selalu ya Mbak. Iya, Sus. Terima kasih untuk doanya, Sus. Saya permisi dulu kalau begitu, Sus. Baik Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak Iya, ya. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.